Sekarang ini, operating system dari Linux itu beragam banget loh teman-teman. Karena kemarin pas Jalox lagi browsing-browsing nih, terus ketemu sebuah distro Linux yang katanya digadang-gadang sebagai Linux operating system for gaming. Ya, namanya itu Nobara OS. Beneran, serius beneran. Nah, kebetulan kan lagi ada AIO PC dari Lenovo Idea Center yang kemarin abis kita review tuh. Gimana kalau Nobara OS ini kita pasangin di AIO PC ini? Tapi kita pakai metode yang udah pernah kita coba dulu, yaitu menggunakan virtual machine. Kayak gimana tuh teman-teman? Jadi nggak pakai lama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Check it out. Halo teman-teman, balik lagi di video Picol Tekno bersama saya Jalox. Dan seperti yang tadi Jalox bilang, kita akan jajal nih sebuah distro Linux dengan kode name Nobara OS yang akan kita pasang ke sebuah all-in-one PC yaitu Lenovo Idea Center AIO 3 24ALC6. Nah, ini kan udah pernah di-review kemarin ya, tapi sebagai reminder aja ya, Jalox bakal bacain lagi spesifikasinya. AIO PC ini dilengkapi dengan dapur pacu dari AMD Ryzen 7 7730U, RAM 16GB DDR4 Dual Channel 3,2 GHz, storage SSD NVMe PCIe 3.0 dengan kapasitas 1 TB, terus juga ada DVD RW drive, integrated GPU Radeon RX Vega 8 dengan 512 MB share memory, dan dilengkapi juga dengan layar IPS panel touchscreen 24 inch 8 bit dengan resolusi 1920x1080 atau Full HD dengan refresh rate sebesar 60 Hz. Nah, sekarang kita mulai install Linuxnya. Let's go! Oke guys, kita lanjutin dengan install Linuxnya. Seperti biasa, kita akan install dulu VirtualBox-nya. Kita masuk ke Oracle VM VirtualBox. Nah, ini masih menggunakan VirtualBox 7.0 sama kayak yang Linux yang beberapa bulan lalu kita coba ya. Kita download di sini downloadnya. Oke, terus kita pilih yang Windows host aja. Nah, ini kita udah mulai download ya. Oke, sambil kita nunggu, kita download Nobara OS-nya dulu. Nobara OS kita cari aja di Google Nobara OS. Nah, ini masuk ke nobaraproject.org. Oke, kita masuk ke sini. Nah, sebelum kita download, Jalox menunjukin sesuatu dulu di changelog-nya. Changelog-nya Nobara OS ini terakhir update-nya di November tanggal 1 2023 dan dia itu bisa support ke Steam Deck, ke ROG Ally, juga ke Lenovo Legion Go. Jadi OS ini nggak khusus diperuntukkan buat PC atau laptop aja, tapi juga bisa ke game konsol kayak yang disebutin 3 tadi. Nah, oke, kita balik lagi ke halaman yang tadi, kita klik download Nobara di sini. Nanti kita akan dibawa masuk ke halaman downloadannya. Nah, di sini kita cari. Nah, kebetulan karena yang kita mau pasangin ini menggunakan prosesor Ryzen 7000 series dan hanya punya integrated GPU, jadi kita pilih yang atas aja nih, yang Nobara 38 Genome 20230829 ASO. Kalau misalnya teman-teman punya laptop atau PC yang pakai GPU-nya kayak Nvidia gitu, bisa ambil yang ini, yang Genome Nvidia. Desktopnya kita pakai Genome aja. Kalau yang KDE kayaknya masih agak terlalu berat. Soalnya ini kita mau pakai virtual machine ya, bukan dual boot gitu. Oke, kita download ISO-nya, diklik link download-nya, ya kita agree. Oke, ini 3 GB, ya kita download dulu. Nah, kita tunggu aja dulu ya sampai selesai. Ya, ini kita udah selesai download ya. Ini dia ISO untuk Nobara OS-nya dan ini aplikasi untuk VirtualBox-nya. Dan seperti biasa, step pertama kita install dulu VirtualBox-nya. Oke. Oke, seperti biasa, setelah kita selesai menginstal virtual machine-nya, kita akan membuat sebuah konfigurasi supaya kita bisa menginstal OS di dalamnya. Oke, yang pertama kita klik tombol new seperti biasa. Oke, kita namakan di sini Nobara OS. Foldernya default aja. ISO-nya kita pilih dari yang sudah kita download tadi. Sini ya, di folder download Nobara 38 Genome. Type-nya Linux dan versinya, oh ya, Nobara OS itu turunan dari Fedora ya teman-teman. Jadi kita pakai Fedora 64. Kemudian kita pilih next di sini. Nah, memorinya ini karena RAM-nya ya punyanya AIO ini adalah 16 GB. Sebenarnya kita bisa pentokin segini 16, cuma kan akhirnya nanti nggak ada sisanya ya. Atau mereka kasih level aman di 10 GB di sini. Tapi Jalox akan coba bagi 2, 88 buat sistemnya, 8 buat virtual machine-nya. Kita bikin virtual machine-nya di 8, di segini aja, 819. Nah, prosesor yang digunakan itu 16 core, tapi kita pakai sekitar 7 core untuk virtual machine-nya, 9 core untuk
sistemnya, biar nggak terlalu jomplang-jomplang banget ya. Pilih next. Nah, di sini alokasi harddisknya kita kasih 250. Sebentar, kita lihat dulu di sini. Ini sisa berapa? Oke, kita bisa lihat ya. Ini masih free-nya masih banyak banget. Ini free-nya masih 600 GB. Jadi kita coba ambil 300 GB deh biar kita bisa install ya. 350. Kita ambil 350. Oke, kita ambil 350 GB. Di sini mungkin free-nya masih 600, 350 masih 200 GB, masih lega lah itu. Oke, kita ambil 300 GB. Kemudian kita next. Nah, ini udah, memorinya 8 GB. Kita klik finish. Nah, kita setting sedikit di displaynya. Ini memorinya 512. Kalau dari sistemnya kita kasih 128. 128 aja. 128 aja. Oke. Dia mentoknya sebenarnya 256 ya dikasihnya, biar setengah-setengah gitu maksudnya. Oke, kita coba pentokin aja 256. Oke. MSVGA, Mbox SVGA, graphic controlnya, oke, udah storage-nya udah masuk semua, kita klik start. Kita tunggu dulu teman-teman ya, sampai dia kebuka, VirtualBox-nya udah mulai nyala. Nah, ini sudah masuk ke booting page-nya dari Nobara OS. Ini bisa kita maximize, kita coba di sini view-nya, kita full screen aja. Oke, switch. Nah, biar kita kelihatan gede. Kita langsung pilih start Nobara 38, enter. Kita tunggu dulu sebentar ya. Nah, teman-teman, ini kita udah masuk ke bagian halaman instalasinya. Kita klik next, kita pilih regionnya udah, ini nggak usah diganti. Next aja, ini juga next aja. Nah, pakai yang erase disk aja. Kita langsung jalanin aja. Nah, ini kan dia alokasinya 350 GB ya. Ini biar aja kita kasih semua buat Linux-nya. Kita pilih next, biar dia bisa langsung install. Kita pilih namanya, Virtual Techno. Nah, oke. Techno, Nobara PC. Kita dengan next. Kita pilih install. Nah, ini kita tungguin sampai selesai. Nanti kalau selesai kita balik lagi. Oke. Ya, teman-teman, ini udah selesai ya kita installnya, dan ini kita restart aja dulu biar nanti sistemnya lebih solid lagi. Tungguin restartnya nggak lama kok ini harusnya. Nah, oke, tadi kan kita udah sempat restart ya. Ternyata itu dia bootingnya belum kita edit. Jadi boot ordernya itu harus kita edit dulu teman-teman. Ini kita pilih sistem dulu. Nah, ini boot ordernya harus kita ganti. Ini jadi ke atas. Oke, ya, ini dia boot ordernya udah kita ganti, kita naikin ke atas. Tadi kan optical yang di atas kan, sekarang harus yang di atas. Oke, ini kita okein aja, terus kita start lagi sistemnya, biar Nobaranya jalan lagi. Switch menjadi full screen. Kita pilih yang atas, enter. Ya, ini kita udah masuk ke login page-nya. Kita sekarang pilih Virtual Techno-nya di sini. Ya teman, tadi setelah booting agak ada trouble dikit, jadi di VirtualBox-nya Jalok coba naikin lagi RAM-nya sampai ke 10 GB ya, jadi supaya dia agak lancar dikit. Dan ini kita udah masuk ke login page-nya, kita pilih Virtual Techno, kita masukin password-nya. Jadi kayaknya kalau 8 GB masih agak capek ya virtual mesinnya, jadi masih agak ngos-ngosan gitu, jadi makanya Jalok sampai jadi 10 GB tadi ya. Nah, ini kita lagi coba login dulu, masuk ke desktopnya. Nah, ini teman-teman, kita sudah masuk ke desktopnya dari Nobara OS ya. Di sini kita langsung dikasih question, kita pilih yes aja. We have to take, this is the new Nobara installation. Before moving require perform a system update. Would you like to do this? Yes. Sebelumnya kita coba setup dulu ininya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Due to US patent law. Di sini mereka ngasih informasi kalau codecs itu kayak kode-kode videonya itu belum terinstall karena berdasarkan undang-undang di Amerika sana mereka nggak boleh ngasih kodeks yang terinstall ke dalam OS. Jadi OS-nya harus clean, harus kosong, dan kodeksnya itu harus terserah user maunya pilih kodeks yang apa. Nah, mereka ngasih informasi mau nggak kita installin gitu supaya nanti bisa dipakai buat OBS Studio dan Blender gitu. Udah, kita save aja. Nah, biar dia nyari langsung ke internet. Kita masukin lagi buat autentifikasinya. Oke, kita update lagi aja semua. Masukin lagi autentifikasinya. Ya, perlu diingat ya teman-teman, ini hanya sekali ketika kita baru pertama kali menginstal Nobara OS ini. Dia jadi mendetek sendiri. Kalau yang kemarin kan kita waktu pakai elementary OS ya, kita sosokan pakai terminal, ngetik-ngetik. Nah,
Di sini kita di treatment, kita di service oleh Nobara OS. Kita langsung dikasih tahu ini yang perlu diinstal, ini yang enggak gitu kan ya. Jadi mereka nge-treat kita lah, enak gitu kan. Oke, ini sudah update ada semua. Kita langsung dikasih tuh, mulai dari first step, recommended edition, optional step kalau perlu, look and feel, troubleshoot issue, semuanya udah lengkap di sini. Nobaranya tuh baik ya. Jadi kita dikasih segala macam kemudahan. Kita tinggal cek klik, kita pakai. Kita tinggal tunggu dia lagi ngerjain apa. Oke, ini udah selesai. Nah, kita mau installin apa nih? Ini kita coba launch update my system aja supaya bisa tahu apa yang kurang. Oke, udah ya, udah update. Nah, ini yang untuk yang NVIDIA nggak usah karena kita nggak pakai NVIDIA-nya. Nah, so apps-nya sudah ada apa aja? Sudah ada Steam, teman-teman. Ini bisa kita langsung jalankan. Kita lihat apakah dia bisa berjalan dengan baik dengan cuma 10 GB RAM. Let's see. Ini kita coba tes menggunakan RAM 10 GB ditumpangin lagi ke sebuah OS. Nah, ini Steam-nya lagi update ya, teman-teman. Kita coba cek dulu. Nah, ini Steam-nya kita login dulu, teman-teman. Ya. Ya, ini kita udah login Steam. Sekarang kita lagi load dulu supaya kita bisa masuk ke desktop Steam-nya. Power mode-nya kita bikin balance. Ya, ini Steam-nya sudah jalan dengan sangat tergopoh-gopoh, tertatih-tatih. Ya, kasihan sih lihatnya ya. Kita tunggu dulu, masih nunggu. Tidak nongol, susah. Ini susah. Coba kita quit aja dulu ya. Nah, kita quit. Nah, kita coba buka yang lain. LibreOffice ini mirip kok sama Microsoft Word kalau mau teman-teman tahu ya. Nah, ini mirip kan. Halo. Apa kabar? Nah, saya ada di Nobara. Nah, aman sih, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Di sini saya santai-santai aja, phone juga pada install semua ya. Oke, nggak masalah kok, guys. Browser. Oke, kita masuk social media group. So far so good, tapi memang agak lemot karena RAM-nya tergopoh-gopoh. 16 GB dibagi 10 sama 6, jadi sistemnya aja udah ngos-ngosan, ditambah lagi ini RAM-nya 10 GB, jadi serba ngos-ngosan. Padahal ini adalah OS yang katanya dikhususkan untuk gaming, ya. Tapi tidak bisa kita buka karena kekurangan resource. Ya sudahlah ya. Kita tutup aja, kita lanjut ke benchmark berikutnya. Oke. Nah, teman-teman, sekarang kita akan coba lihat performance sebenarnya bagaimana sih powernya dari si AIO Idea Center ini. Karena dia kan menggunakan AMD Ryzen 7 7730U ya, dan dia RAM-nya menggunakan 16 GB DDR4 RAM. Cuma, storage ini menggunakan masih PCIe 3.0 ya teman-teman. Jadi mungkin disitulah bottleneck yang terjadi. Kalau dia sudah pakai PCIe 4.0 mungkin agak hot ya. Ini kita coba cek dulu dalam keadaan idle bagaimana penampakannya. Kita coba buka HW Info lagi. Kita buka HW Info, yes. Kita cek data sensor only. Ini kita monitoring dulu sama 10 menit supaya kita bisa lihat grafiknya. Dan ini dia menggunakan performance powernya auto ya. Jelas kasih auto di bagian idle-nya. Ya, kita tahan dulu 10 menit supaya teman-teman bisa lihat. Oke. Ya ini setelah 10 menit kita hold ya teman-teman dalam keadaan idle, teman-teman bisa lihat sendiri grafiknya itu cenderung datar, mulai dari powernya sampai ke core clock-nya juga datar-datar aja ya. Suhunya juga nggak ada perubahan, dia hanya sekali bergerak nih di sini nih 46 sama di sini tadi baru karena ini kita goyang-goyangin dia bergerak sedikit ya. Dia bergerak sedikit ya, power juga bergerak sedikit tuh sampai ke 9 watt. Nah ini kita coba rubah ke performance mode di FNQ. Apakah ada perubahan? So far tidak ada. Ini masih bergerak biasa aja.
Ini juga tadi spot spike agar kita bergerakin karena di dalam keadaan idle tadi tiba-tiba kita gerakin, jadi dia agak melompat dikit dari dia tadinya 4 watt sampai ke 8 watt di sini, 9 watt di sini ya. Nah, so far sih nggak ada masalah ya. Nah, sekarang kita lihat kalau kita nyalain virtual mesinnya ya teman-teman. Kita nyalakan dulu virtual mesinnya. Apakah dia akan ngegas langsung? Nah, ini baru kita nyalain dulu ya. Ini baru kita nyalain dulu. Belum kita jalanin. Dia langsung naik ke 10 watt. Ini baru kita jalanin doang ya. Terus juga suhunya dia naik sampai ke 53 derajat Celcius. CPU usage-nya langsung naik jadi 56% dari yang aslinya tadi cuma 0,7, 1,2. Tapi itu karena lonjakan waktu aplikasinya di boot. Shoot gitu. Jadi cuma gitu doang. Nah, kita lihat lagi gimana kalau Nobara OS-nya kita nyalain. 3, 2, 1, start. Oke, ya kita lihat. Oke, kita cancel aja biar nggak usah pakai full screen. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini Nobara OS-nya jalan. Teman-teman bisa lihat di sini. Kita kesiniin aja deh. Ini minimal saja. Nah, ini Nobara OS-nya sebelah kiri. Tuh. Yang paling bergerak itu powernya dia langsung naik sampai ke 22 watt. Sementara core clock-nya masih di 4,2 GHz dari yang tadi si rendah 3,4. Ini juga sempat lonjak ke 3,7. Dia naik ke atas sampai 4,5, 41. Masih belum terlalu signifikan berubahnya. Tapi yang jelas powernya yang langsung naik ngegas nih. Dari tadi dia rata-rata di sini, ini paling tadi waktu lonjakan aplikasinya ya 10 watt. Sini dia sempat datar ke 4 watt, terus tiba-tiba naik sampai ke 22 watt, jomplang sedikit sampai ke 24, nih naik ke 23, terus sekarang dia ada di level 25. Nah, ini juga kita lihat ya, suhunya itu naik tuh. Dari tadi dia segini nih, karena dia lonjakan aplikasi di sini 53 watt, terus dia sempat turun 45, sekarang dia naik. Ini sekarang lagi di level 78 derajat Celcius. Kita lihat di sini, nah ini, di sini nih. Dia sekarang current itu lagi di 81 derajat Celcius, teman-teman. Jadi core clock-nya masih 4,2, suhunya masih suhunya sekarang di 82 derajat Celcius ya teman-teman. Dan core powernya sekarang masih di 25 watt. Current-nya, ini kita lagi ngeliat yang real time sekarang. Ini posisinya kita coba login sekarang, biar kita masuk. Ini belum ada aktivitas, jadi masih biasa aja. Jadi teman-teman bisa lihat, nah dia setelah Nobara OS-nya upload, powernya langsung jatuh sampai ke 14 watt. Dari dia paling tinggi tadi 24 watt, terus turun. Sementara powernya tadinya dia di sini rata-ratanya 4,3, 4,1 GHz ya, terus dia segini aja. Nah, dayanya juga semakin turun dibarengin dengan suhunya juga semakin turun. Loadnya juga, usage-nya juga tadinya paling tinggi sampai 17,24,41% ya, terus dia turun sampai ke 55%, sampai ke 3,4%. Nah, jadi dia nge-boost-nya itu begitu dia buka aplikasi, begitu OS-nya dipanggil, tapi setelah OS-nya sudah terpanggil seperti ini, ya belum nggak ada perubahan ya, masih dia sedikit doang naiknya, karena tadi berubah dari mode Windows ke mode full screen. Tapi secara kinerja dia nggak terlalu banyak ini ya. Jadi sempat melonjak sampai ke 85 derajat Celcius paling tinggi suhu internalnya. Tapi so far kinerjanya begini, masih standar. Tapi tadi seperti sudah kita lihat, ternyata OS-nya tidak bisa berjalan dengan baik kalau kita install di sebuah virtual mesin. Jadi teman-teman, sekarang kita akan masuk ke pros and cons-nya. Jadi teman-teman, seperti yang sudah disampaikan si Bapak Pichel di video reviewnya AI PC ini ya, power dari AI PC ini sebenarnya ada di level mid to low atau low to mid kalau mau ke atasnya. Nah, terbukti kan waktu kita coba install OS Linux ini menggunakan virtual machine, powernya itu langsung ngedrop gitu. Ya karena dari segi RAM juga dia masih kurang, terus dari segi prosesor juga dia harus dibagi-bagi dengan OS Windows dan Linux-nya yang dijalankan secara bersama-sama. Jadi, ya udah pasti ngos-ngosan lah. Udah power CPU-nya kurang, RAM-nya juga kurang, ya udah serba kurang. Mau gimana lagi? Jadinya Nobara OS yang kita pasang ini cuma jadi OS alternatif yang cuma sekedar nyala aja gitu. Fitur-fiturnya nggak bisa kita nikmatin ya, karena nggak jalan. Steam-nya aja nggak jalan tuh, sampai Jaws tungguin sampai setengah jam nggak muncul-muncul gitu loh. Dan seperti video Linux yang udah pernah Jaws tunjukin ya di video sebelumnya, sekali lagi Jaws sarankan kalau teman-teman mau nyicipin distro Linux ini, gunakan aja dual boot ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa bebas menggunakan RAM-nya dan prosesornya
sesuai dengan kebutuhan dari OS itu sendiri. Nggak usah pakai virtual machine, ini cuma percobaan dari Jalox aja sih. Kalau kata orang-orang sih, for educational purpose only. Ya, kalau mau ngikutin terserah, nggak mau ngikutin juga nggak apa-apa. Yang jelas teman-teman udah lihat sendiri. Kalau IOPC ini diinstalin dengan menggunakan virtual machine, ya begini powernya. Jadi sekali lagi gunakan aja dual boot. Atau kalau misalnya teman-teman pengen cuma pengen cicip nih, oke apa enggak? Pakai yang namanya Linux on the fly. Jadi kita instalin OS-nya di flash disk, tinggal tancap, jalanin. Dan teman-teman udah bisa coba tuh gimana sih interface, gimana sih experience-nya menggunakan OS Linux ini. Setelah itu baru teman-teman instalin ke device yang pengen teman-teman jadiin hostnya. So, segitu aja dulu videonya teman-teman. Jangan lupa untuk klik like dan share video ini. Plus kunjungi juga sosial media Pical Techno dan Pical Media Group di Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan website kita yaitu picalmediagroup.com. Dan jangan lupa juga kunjungi beberapa YouTube channel kita yang di bawah Pical Media Group, yaitu Pical Main Game, PMG Fams yang isinya vlog dari Bapak Pical dan keluarga dan juga mungkin kita-kita yang akan muncul, dan Pical Toys Time yang isinya mainan-mainan yang mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman sekalian yang mungkin punya anak, punya adik masih kecil. Pengen nih lucu diajakin main ginian. Cek aja channel Pical Toys Time. Dan jangan lupa subrek semuanya teman-teman. Yes. Jadi itu dia video dari Pical Techno kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye-bye. Jalox out.